Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan membaca hadis-hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam kitab yang beliau karang, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min hadisi Sayyidil Mursalin. Salawat dan salam kepada junjungan alam kita, Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita aturkan kepada junjungan alam kita, Nabi Muhammad SAW, majelis kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada hari kiamat nanti kita mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sudah lalu kita membacakan hadis yang ke-44, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan itu ada di dalam riwayat Bukhari. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka wa taala, wa fi riwayatin li muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ma tabnun li abi Talhata min ummi Sulaim. Pada suatu hari meninggallah anak dari Abu Talhah, ya, dari Ummu Sulaim. Jadi Abu Talhah ini melari bareng Ummu Sulaim. Sedangkan Ummu Sulaim ini adalah seorang janda. Awanda pertama Ummu Sulaim bernama, ya, Malik bin Nadhr. Malik bin Nadhr. Ya. Demina datang agama Islam, masuk Islamlah ida Ummu Sulaim ini. Kemudian tejak da awanda, ya, Malik bin Nadhr ini tama Islam lagu ya da mele. Akhirnya sili da Malik bin Nadhr, dan beliau keluar dari Mekah menuju ke Syam. Fahalaka. Kemudian di sana Malik bin Nadhr ini mati. Akhirnya jandalah ida Ummu Sulaim babalu. Deminda janda gitu lamarna lah ida si Abu Talhah. Nah, kemudian maulah ida anak Abu Talhah bareng Ummu Sulaim nih. Ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, anak dan ini karena adalah Abu Umair. Abu Talhah sangat sayang timpa Abu Umair nih. Lalu suatu hari ya mati ya Abu Umair nih. Anak lekan Abu Talhah bareng Ummu Sulaim nih. Ya, padahal Abu Talhah enggak anak dah mau dalekan Ummu Sulaim lagu mati. Ya, jadi ada mele Allah taala rasa cinta, ya, disaingi, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu disaingi dengan rasa cinta kepada selain Allah. Akhirnya bait dah si Allah Subhanahu wa taala anak lekan Ummu Sulaim bareng Abu Talhah ini. Demi namate anak dah
Abu Talhah nenek, sedangkan Abu Talhah ya tuang anak demate jakanda musafir, mungkin perang atau mungkin berdagang dengan layak ada tuang anak demate. Faqalat li ahliha, maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, mungkin anakda Anas bin Malik, ya, la tuhadditsu Aba Talhata bibnihi hatta akuna ana uhadditsu. Kata Ummu Sulaim, ya peula bercerita angkunda mate anakda Abu Talhah nenek Abu Umair nih. Ya pula bercerita dulu. Aranja ida datang masih Abu Talhah nih, lekan perjalanan. Ya peula bercerita timpa Abu Talhah sebelum aku julu bercerita nyerita yang awangku tentang kematian dari Abu Umair ini. Kemudian datanglah dia Abu Talhah. Abu Talhah ini datang. Faja'a faqarrabat ilaihi 'asha'an fa'akala wa syariba. Deminda datang Abu Talhah no ya ada bebadak masih Ummu Sulaim. Karena tuang da awanda masih dalam keadaan lelah. Ya ada langsung bebadak awanda anak demate dalam keadaan lelah awanda. Lamun da bebadak langsung jak sang mungkin semakin target, sedangkan dia masih lelah. Ya. Faja'a faqarrabat ilaihi 'asha. Ngidangang da juru makanan timpa awanda. Tenang julu awanda gitu. Yang pu ada bebada. Fa akala wa syariba. Kemudian Abu Talhah ini makan dan minum. Summa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dzalik. Kemudian selain itu, selain dia Ummu Sulaim menghidangkan makanan, beliau juga berhias, mempercantik dirinya. Padahal anak dan jangan mati nih. Lagu berhias ida dulu Ummu Sulaim sampai ingas kah yang po udah tertarik ida Abu Talhah. Ya. Fawaqa'a biha, akhirnya keduanya melakukan hubungan suami istri, berjima kah. Nenek dalam keadaan Ummu Sulaim mati anak dah. Lagu dekat nang getun sebut dah ya lekan Abu Talhah. Sampai mereka berjima, sampai Abu Talhah makan terlebih dahulu. Falamma an ra'at annahu qad syaba'a wa asaba minha. Sampai wah besur Abu Talhah radhiyallahu anhu, kemudian wah syahwat dawah terpenuhi, tenang wah kan gitu. Karena lamun mungkin suwe ya ada badait barang awanda sang apa syahwat tinggi. Suwe ada badait barang awanda. Akhirnya kan Ummu Sulaim ngerti. Namun teu suwe atau badait ngetono entuang da kebutuhan awanda. Akhirnya wah tenang, tian wah besur, syahwat dawah terpenuhi, ya. Yang poda rukat Ummu Sulaim apa deka? Ya Aba Talhah, wahai Aba Talhah, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum. Kumbe ke pendapat pe lamun dengan nitip barang pinita. Terus tiba waktu nagin mait ia barang nono, ya. Tambeng kia barang intitip na pinita nono. Alahum ayyamna'uhum, atau ya tulak ngembeng ia dengan nitip pinita. Terus wah datang waktu nagin mait ia barang titip na nenek. Sebuk kia barang no, ya tulak ngembeng dengan nitip ya no. Qala, kemudian berkata Abu Talhah berjawab, la, tentu tambeng ya. Ya tulak nahan-nahan ya. Faqalat fahtasib ibnak. Kemudian beliau mengatakan fahtasib ibnak. Pereda ke anak pewah mati. Ini anak tan ini adalah titipan Allah. Datang waktuna ida maitia si Allah Subhanahu wa taala. Ya narak jalan lain selain pe sabar. Dait pe
mengharap pahala lekan kematian anak tanene deka Ummu Sulaim. Qala, kemudian Abu Talhah sili kumbina kempoi ada langsung bebadak gitu. Faghadiba, kemudian beliau marah sili. Summa qala, kemudian beliau berkata, taraktini hatta idza talattakhtu summa akhbartini bibni. Beliau mengatakan, amai angan pengalurang aku njima epe membuang kotoran, summa akhbartini bibni, kemudian engkau kasih tahu aku anakku meninggal, mai angan pe aku bada epe sampai jima ita gitu dekat Abu Talhah. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau keluar dari rumah sampai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang subuh lah, mungkin sembahyang subuh di sini. Fa akhbarahu bima kana, kemudian berceritalah ida Abu Talhah timpa Nabi sallallahu alaihi wasallam jarak ada sembahyang subuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakallahu fi lailatikuma, mudah-mudahan berkah ya apa yang gawe pita kelem dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah anak pe gin pe mau hasil lekan hubungan suami istri yang engkau lakukan tadi malam itu. Fantalaqa, qala, kemudian berkata Anas bin Malik menceritakan hadis ini, fahamalat, jarak ada berdoa gitu, retianlah ida Ummu Sulaim Malik mate anak da Abu Umair Malik ida retian, sedangkan ida wah toa muah mungkin Abu Talha lagu bau ida retian Malik si doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ummu Sulaim hamil lagi retian. Qala, kemudian beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu, jakanda wah retian beli wah tianda Ummu Sulaim no wah beli wah mungkin siwa tahu siwa apa namanya mungkin sang balu ulan wah tianda Ummu Sulaim, lalu lahida musafir mungkin perang barang Nabi SAW, Abu Talhah barang Ummu Sulaim barang awan dengan tidak, karena biasa lamun dengan lalu perang no, namun Nabi SAW lalu perang no nganti dawan dah. Nah Abu Talhah milu ida perang nganti dawan dah Ummu Sulaim. Wa kana Rasulullah SAW idza atal Madinah min safarin la yatrukuha turuqan, dan adalah Nabi SAW itu apabila beliau datang dari safar wah ule da perang itu, sedangkan Ummu Sulaim ne jakan dertian nganti lalu perang ule wahida timpa gin lalu timpa ule gin timpa balenda ya. Di antara kebiasaan Nabi SAW ia ada ule dalam keadaan kelem, namun Nabi SAW ule lekan perjalanan no ia ada ule kelem sampai fadanau minal Madinah, beliau membuat kemah di dekat kota Madinah. Ya ada ule ke kelam lagu baik jemaah ada ule sampai na mbada julu awanda no bahwa Nabi wah deket wahida jemaah ginda ule mbada julu lekan musafir ya anti na siap awanda no Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Maka beliau membuat kemah di dekat kota Madinah. Fadarabahal makhad, jakan damia kemah gitu Nabi SAW dekat kota Madinah ya daulek masih tiba-tiba ngeresan wahida Ummu Sulaim nene ngeresan kontraksi istilahnya atau mungkin bukaan lah. Akhirnya wah lemak nene, sedangkan awanda wah ngeresan. Fahtabasa 'alaiha Abu Talhah. Akhirnya sedih Abu Talhah. Ya ada barang-barang gini ulik barang Nabi SAW, sedangkan awanda ngeresan gitu. Ya tak mau ulik barang-barang barang Nabi SAW. Gin tetepu hitin ketinggalan ita nene deka Abu Talhah. Wan talaqa Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi wah mulai siap-siap gin berangkat wah. Qala
Maka Abu Talhah nenek ya namai anganda mun ada berangkat ulik bareng Nabi. Sedangkan awanda ngeresan pin kemah sebelum masuk kota Madinah. Maka berdoalah dia Abu Talhah ini. Berdoa timpa Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, innaka la ta'lamu ya rabbi annahu yu'jibuni an akhraja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja. Sungguhnya ya Allah, engkau itu suka ya jika engkau mengetahui bahwa aku ini suka jika aku keluar bersama Rasulullah SAW. Ya Allah, mereka berdoa. Entu ampe aku demen aku sugul bareng Nabi SAW perang. Lamun da sugul no milu aku sugul demen aku barang da ngiringi da Nabi sallallahu wa adkhula ma'ahu idza dakhala, dan engkau mengetahui bahwa aku juga suka jika Nabi SAW pulang aku pun ikut pulang. Jadi ngiring da sugul Nabi sallallahu da tama kota Madinah nunu milih angku ya Allah demen aku ya mengambil berkah lekan Nabi SAW. Lamun bauja ku tetap ngiringi dan Nabi SAW. Jakanda sugul, jakanda tama kota Madinah. Nah, nono doa anda le Abu Talha. Kemudian waqad ihtabastu bima tara. Sedangkan awangku nenek dalam keadaan ngeresan. Ya ku mau ulek bareng Nabi sallallahu. Kemudian jerak ada berdoa gitu, engkabulang doa anda Abu Talha ini. Taqul Ummu Sulaim, maka ya berkata Ummu Sulaim, ya Abu Talha ma ajidul ladzi kuntu ajid. Ya wahai Abu Talha, jerak wang ngeresan kune. Jerak ada berdoa gitu. Berarti engkabulang doa anda Abu Talha ini. Ya. Intalik fantalaqna. Kemudian dia pergi ya barang-barang ida ule barang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah menunjukkan kecintaan para sahabat. Ya, cinta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam timpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lamun da sugul Nabi mele barang sugul, lamun da tama timpa kota Madinah mele barang-barang tama. Nah, nanti ngambil berkah. Wa darabahal makhadu hina qadima fawaladat gulaman. Deminda sampai kota Madinah, sampai Balendano, maka Ummu Sulaim ranaklah Ummu Sulaim. Ya. Deminda bru sampai jamak gitu. Yampok daranak Ummu Sulaim. Faqalat li ummi. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, ibuku berkata kepadaku, ya Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taghdu bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas, ya nakanggo nyusu julu. Buah beruk nasugul nih bebea. Anak dalekan Ummu Sulaim barang Abu Talhah nih. Beruk nasugul apa deka ya nakanggo nyusu julu sebelum nan nganti julu leka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peumba ya wahai Anas, timpa Nabi SAW ida ngembang ya apa reno da pak ya julu si kormano nanti na berkah. Falamma asbaha ihtamaltuhu, ya maka ketika sudah subuh hari, ketika sudah pagi, maka aku pun membawa aku membawa adikku ini Anas bin Malik nganti da adik terek dan nenek kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi SAW berketuan, faqala ama'ahu syai'un, jakanda ngumbak ya si Anas bin Malik adin dan nenek, beruk lahir nenek. Nabi berketuan, arak nganti peh papa. Ya. Qala na'am. Anas bin Malik jakanda ngumbak adin dan nenek mengatakan, "Au, nggih arak tamaratun korma ne ngantiku." Fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famadaghaha. Kemudian baidda korma nono si Nabi sallallahu alaihi wasallam, baid ngumbak da bebeak nenen dah si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pak da kormane kakandala. Summa akhadhaha min fi
faja'alaha fis sabi. Kemudian baitda korma nono wah leti pin todok nono, kemudian ngusap da atas paranono atas todok bebeak beci nene atas sela langit-langit bahasa Indonesia nano ngusik daya si korma i wah empak dene summa hannakahu wa sammahu Abdullah. Kemudian Nabi SAW mengusap korma itu, kemudian beliau langsung memberikan kepada anak ini nama yaitu Abdullah. Ini menunjukkan bauta embeng ya pinjelo pertama babeak nuaran. Ya, tahu sahayang lamunna lamunna baru lahir ya nulak ngangkan anu julu. Nono pembeangi manis-manis no korma no. Ya. Nah, di antara sunnah ta lamunna parano lahir bebeak. Di antara sunnah. Kemudian di antara sunnah hendah ngebangin bebeak. Ngebangin hendah di antara sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, afadal hadis fil hadisi misalun waqi'iyyun lil mar'atil muslimati waz zawjatis salihati fi aqlihal kabiri wa zakaiha al waqqad. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang ya, contoh yang nyata ya dari seorang perempuan muslimah sebagai istri yang solehah ya, yang akalnya besar, yang luas hatinya. Jadi layanin dah juru awanda dalam keadaan idan anak dah mati, sedangkan anak mati ini berat bagi dengan Nina, bagi Ina terutama kah mati anak ngetu berat. Lagu dekat nang geto no bau ida layanin awanda ngembang mangan dulu, kemudian berhias. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau adalah perempuan yang solehah, memiliki hati yang lapang, akal yang cerdas, wa zakaihal waqad, dan kecerdasan yang cemerlang. Nah, ini yang bisa kita ambil. Yang pokna lamuna jakana berule awanda dengan ninano, ya ada bercerita-cerita berat-berat dulu. Mbeng mangan dulu, mbeng ngenem. Gitu kan? Ya lelah dengan mama berujrak begawean misal. Nah, gitu. Jadi anak kanggo dulu ta bercerita-cerita berat. Ya, sampai na tenang dulu, biam kok ta bercerita lamun berat cerita no. Ya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, sabru ummi Sulaim ala mauti waladiha misalun yuhtaza lin nisa. Di Ummu Sulaim ini adalah contoh tentang kesabaran dari seorang perempuan. Mati anak dan lagu sabar ida. Ya ada mengeluh. Ya ada langsung bercerita timpa awanda. Sabar ida. Ya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, at-talattufu fil ikhbari an wafatin aw musibatin. Jadi ya taijuh-hijuh nyampeang kabar buruk. Ada yang harus dengan kalimat yang lembut. Iya na dalam keadaan kita keras. Ada yang karena be kan berita duka nih. Kan gitu. Jadi ya ta arogan menyampaikan berita duka itu. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, isaru irdha'iz zauji ala hiznihi wa hadza min wafa'iz zaujati li zaujiha. Ya. Jadi Ummu Sulaim di dalam hadis ini radhiyallahu anha lebih mengutamakan ya melayani suaminya padahal beliau dalam keadaan bersedih. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah orang yang setia kepada suaminya. Wah ngerti dah keadaan suami nda awan dah Ummu Sulaim nih.
Lebih ngutamayang dah suami dah ketimbang sedih dah. Ini ya. Kemudian di antara faedah yang disebutkan dalam Nusratul Muttaqin, jihadul mar'ati wal ishami ya. Jihadul mar'ati wal ishami fi ajril mujahidin. Berjuangnya seorang perempuan ya di dalam melayani suaminya itu termasuk dia sama dengan para orang yang berjuang di jalan Allah. Pokoknya na bagus servis pelayanan dari seorang istri timpa awana. Nah bagus pelayanan no ya. Dan itu yang disabdakan oleh Nabi SAW. Lamuna jaga sembayangna, jaga puasana dengan nina. Kemudian dia bagus pelayanannya terhadap suami, maka dia diperintahkan untuk masuk surga dari arah mana saja dia kehendaki. Nah, yang pokna namun dengan nina no surgana no pin bawa naen dengan mama istilahnya. Ya. Unzuri aina anti minhu, kata Nabi SAW. Lihatlah ke posisimu terhadap suamimu. Fa innahu jannatuki aw naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Oh, dekat Nabi SAW. Awampe nono surga bagi EP atau neraka bahkan. Lamun pe taat surga mau pe, lamun pe ya pe taat ya neraka mau pe. Oh, pengat tetap ya. Yang bagi seorang istri. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, hubbus sahabati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wal hirsu ala mulazamatihi wastisharati wat tabarruki bi suhbatihi. Dan perhatian para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermulazamah, senantiasa menemani Nabi SAW ya, bergaul bersama beliau dan mengambil berkah dari Nabi SAW. Jadi para sahabat no ngambil berkah lekan Nabi SAW. Demen nih da barang Nabi SAW ya, ai udu Nabi SAW doang entak dong nasi para sahabat ya, denger kadda Nabi SAW demen para sahabat tuji dah doang entak dong nasi para sahabat. Lebih-lebih barangin Nabi SAW. Itu adalah suatu yang disenangi oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, minas sunnati ay yukhaffifa kullum minaz zawjaini musibatal akhar. Hendaknya seorang perempuan itu meringankan beban suaminya. Ya, tambah berat beban suaminya. Wah lelah begawean terus bercerita berat timpa awana kan semakin berat rasana. Gitu. Lamuna bau ja naringan. Ya, naringanang beban suamina dengan nina. Wa tazayyun li ba'dihima, dan berhias ya dengan keduanya. Lidawamil isyrati wa tamkinil mawaddah, untuk mencapai ya kehidupan rumah tangga yang mawaddah. Jadi saling bantu. Ya, hubungan suami istri itu harus saling membantu. Jangan saling memberikan beban, tapi saling meringankan beban. Di antara faedahnya ikhtiyarul asma'il karimati lil abna. Hendaknya seorang itu mencari nama yang mulia bagi anak. Abdul Asma'i Abdullah, dan nama yang paling bagus adalah nama Abdullah. Tepetang ya bebeak no arni bagus. Terus arni paling bagus no adalah Abdullah, no orang paling bagus. Di antara faedah yang bisa kita ambil, anna man taraka syai'an lillah awadahullahu khairam minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan baginya yang lebih baik daripada itu. Jadi lamun da bait lekanita Allah Subhanahu wa taala hapapano harus tareda ya taulah mengeluh.
tareda ia tersabar, tareda ia pajambai dari Allah SWT no, insya Allah dalam waktu dekat nda tengang nda genti na, ya. Oleh sebab itu jakanta musibah, kena musibah, suruh kita berdoa si Nabi SAW. Apa doana? Ya, Allahumma ajurni fi musibati, ya, wa khluf li khairam minha. Mau doana. Ya Allah, pembeng aku pahala lekan musibah nenek, terus pegenti ya musibah imau ku nenek. Dait ibagusan si musibah nenek. Doana. Ya. Allahumma ajurni fi musibati, ya, wa khluf li khairam minha. Berdoa. Insyaallah lamun ta berdoa si doa nono langsung idang genti ia si Allah Subhanahu wa taala. I lebih bagus lekan imbaid dano. Gitu. Allah taala a'lam. Nono ya hadis yang ke 44 wah bacanta pada pertemuan yang sudah lalu. Kemudian kita masuk ke hadis yang ke-45. Hadis yang ke-45 yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laisa syadidu bisur'ati, dengan kuat, dengan hebat, dengan kuat itu bukanlah orang yang bisa mengalahkan ya orang lain. Dengan kuat, yakna dengan kuat dalam bersual dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakna getor dengan kuat, arad dengan wanen. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu ya memiliki dirinya sendiri atau menahan hawa nafsunya ketika dia marah. Nono dengan kuat menurut Islam. Jadi dengan yana iwanen, yana boleh ngalahang perampok atau ngalahang dengan kuat, ngalahang manusia lain. Lagu dengan kuat dekat Nabi SAW adalah dengan ibau lekna nahan lekna jakanna sili. Jakanna sili no bau lekna nahannya sili no. Ya, karena lamun tajakan tasili kan milena gerep imanta. Elak tendah gerep ya. Nah, dengan kuat adalah bau lekna nahan di mana, bau lekna nahan elakna. Nah, nono dia orang yang kuat, ya. Menurut Nabi SAW. Menurut jahiliyah aja dengan kuat adalah orang yang mampu bergulat, mampu bersual, ngalahang manusia. Nah, menunjukkan bahwasanya tidak sama persepsi kita dengan persepsi syariat. Tidak sama persepsi kita dengan persepsi syariat. Apa adalah hadis? Apa yang bisa kita ambil dari faedah dari hadis yang mulia ini? Pertama, taghyirul islami limafhumil quwwah al-jahili ila ma'na khuluqi wajtima'i nabilan. Tentang bahwa esanya Islam itu mengubah persepsi manusia, ya. Yang dikatakan orang yang kuat adalah bukan orang yang kuat dalam bergulat, dalam mesiat, ya. Ya. Akan tapi orang yang kuat adalah orang yang pandai menjaga akhlaknya di masyarakat, ya. Dengan akhlak yang mulia tentunya. Di antara faedah dari hadis ini, mujahadatun nafsi wa imtilaku zimamiha asyaddu min mujahadatil adu. Ya. Berjuang mengalahkan hawa nafsu, yaitu kemelek tagin lampiasang silintanono, adalah itu lebih berat daripada berjuang melawan musuh. Karena yana mungkin ta mele perang lalu perang, lamun ta yana baule ta kalah masih hawa nafsu ta.
kan gitu ya. Yang pokna ngalahang hawa nafsu nono lebih hebat lekan ngalahang musuh. Nah, nono menurut syariat Islam. Kemudian di antara faedahnya al-ibtiadu 'anil ghadab. Hendaknya kita diperintahkan untuk menjauh dari sifat marah ini. Ya, terbecat gampang-gampang sili. Lima fihi minal adraril jismiyah wan nafsiyah, karena lamun sili nenek adalah bisa menimbulkan kemudaratan, bahaya. Ngedang teh bebeak sampai pelek imana misal. Lamun jakanta sili ja mai idapna. Lagu suwe-suwe ja kan nyesel nita. Kumbena nono pot nyesel karena ya na bau lek ta nundukang kemelek ta jakanta sili nene. Yang pokna ya na kanggo tabecat sili. Karena sili nono bisa menimbulkan kemudaratan bagi diri ya, bagi masyarakat ya. Nah, nono dia hadis yang ke-45. Kita masuk lagi ke hadis yang ke-46. Wa an Sulaiman bin Surat, dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah aku sedang berduduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabban. Sedangkan ada dua orang laki-laki saling adu mulut, saling mencela, saling sumpah kah. Jadi Sulaiman bin Surat ini mengatakan, jangan kami tokol bang Nabi SAW, araklah pinjulun kami ini dengan saling sumpah. Sahabat mungkin ya saling sumpah. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu, sampai merah mukana dengan saling sumpah sili, sampai abang mukana. Wan tafakhat audajuh, sampai sugul urat belong saking silina gina anu wah, gina besual wah, masih lagu aparna adu mulut istilahna, masih engkat doang saling sumpah sampai wah abang muka sampai sugul urat belong. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda ketika melihat dua orang ini, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajid. Entuangku satu kalimat seandainya na ucapang ya dua-duana dengan nenek, niscaya gina ilang silina. Apa nono? Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim zahaba minhu ma yajid. Seandainya na ucapang a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya gina ilang silina. Yang pokna jakanta silino sunnah ita ngucapang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena imia ita silino adalah setan. Inganu ita ka paranano ingaco ita pin dalam awak ta nene ka, pin dalam jiwa ta nene. Setan mia ya, karena setan kan leka ya pin darah aliran darah ta nene. Akhirnya jakanta silino iya ngaco membisiki kita kah mada itu gendang wah besual wah, nah gitu jagur ya, nah nono lekan setan dekan Nabi SAW. Yang pokna lamun tasilino dekan Nabi SAW ya ucapang a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Faqalu lahu, maka para sahabat yang mendengar sabda Nabi SAW itu mengatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, sungguhnya Nabi SAW ya bersabda, ta'awwaz billahi minasyaitonir rajim. Pe ucapan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ante ya pe pada saling kaken. Nah gitu. Di nono di antara sunahang kita lamun tasili. Di antara sunahang kita endah ya. Dan di dalam hadis yang lain dikatakan innal ghadaba minasyaiton. Sungguhnya sili nono adalah lekan syaitan. Sungguhnya marah itu lekan syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar, dan setan nono diciptakan dari api. Empia ya lekan api setan. Yang pokna ya mia ita terbakar pin dalam dadanta no kan. Apalagi na becian. Ya, ukuranna bau itu mesalya dengan nenek. Melinta doang kan gitu. Ai nono mia yang makarita ngompor-ngomporin ita pin dalam jiwanta.
setan. Karena setan kan yang pihak lekan api dengan Nabi sallallahu. Ia miak yang manusia panas. Wa innama tutfa'un naru bil ma'. Dan air itu tidak bisa dipadamkan kecuali dengan air, Api itu tidak bisa dipadamkan kecuali dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Lamun pesili no hendaknya pe wudu. Nah nono di antara hendak suruh kita jaga lamun jangan tasili. Ucapan auzubillahi minasyaitonirrajim terus ta wudu. Antena nyet kah? Nyet awak ta, nyet aten ta. Sabar-sabar kah maksudnya. Dalam hadis yang lain dikatakan idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila salah seorang dari kalian marah, silih sedangkan dia dalam keadaan berdiri, falyajlis, hendaknya dia duduk tokol. Namun jangan tasili nono dalam keadaan motong suruh kita tokol. Karena lamun ta motong jak wah siap nih kan gin leka gitu. Lamun ta tokol bau ya di anuan kedi. Joan kedi. Fa in zahaba anhul ghadab. Lamun wahilang anu no mudah alhamdulillah lamun wahilang silino dalam keadaan tokol. Wa illa tokol kita masih doang gedek ta falyattaji, hendaknya kita tinduk. Anu ya petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun tasili dalam keadaan motong tokol. Lamun masih doang silino tinduk. Anu ya syariat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk oleh kanida. Mudah-mudahan tabau ngamalang ya nih. Ya na becat iman takah ya. Tentunya ini adalah bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Daita ngajar-ngajarin leta. Namun nek tajar-ajarin leta sabar ba minta tetap gitu. Jadi tajar-ajarin leta terus berdoa timpa Allah mudah nembeng kita sifat hilm. Sifat lemah lembut nih. Ya tempat-tempat sili. Di dalam riwayat yang lain dikatakan alimu wa yassiru wa la tu'assiru. Ajarkan kepada manusia, mudahkan jangan kalian persulit. Nah, mudah-mudah agama Islam mudah. Ya pula persulit manusia. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang kalian itu marah, silih, hendaknya dia diam. Nah, ini dah syariat petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamun bau ja todok tano na tedo jangan tasili. Karena marangkat dibrukan lamun tasili nono agerep imanta bareng gerep todok ta. Milina sugul doang engkat-kat cengeno kan lamun tasili. Yang pokok dadakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang dari kalian itu marah, hendaknya dia diam, teduh. Oleh petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afadal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, yang pertama al hadisu mustamaddun min qaulihi ta'ala. Hadis ini mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Apabila menimpa kalian ya kemarahan, ya godaan dari syaitan, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah. Marangkat dibruno lamun tasili melena ruit wahimanta, melena ruit wahelata, becat-becat mengucapang auzubillahi minasy syaitonir rajim. Antena becat sebu kah? Sebu anu tanu aparna no panas atenta. Al-ghadabu yusiruhu syaitan, karena kemarahan itu adalah yang menghasut adalah syaitan. Ya misik-misik kang pin telinganta syaitan nanti ta bacat sili. Lima yatarattabu alaihi min dharari fid dini wad dunya. Karena marah itu dapat menimbulkan kemudaratan, ya, baik kemudaratan agama maupun dunia. Walidzalika kana qat'u sababihi wa huwa waswatus syaitan bil isti'adzah. Oleh sebab itu hendaknya kita memotong sebab dari kemarahan itu, ya, yang ditimbulkan dari waswas syaitan dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nunu artinya adalah ya, a'tasim alja, aku berlindung lekan syaitan, godaan syaitan. Nunu artinya syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, terjauhkan dari rahmat Allah. Nunu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hirsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'alal irsyadi wat tawjihi fi ayatin munasabatin minal munasabat. Hadis ini menunjukkan kepada kita juga tentang perhatian Nabi SAW untuk memberikan irsyad, bimbingan, wat tawjih, bimbingan berupa bimbingan ya, pada saat yang tepat, dengan ucapan yang tepat dan pada waktu yang tepat. Jadi tepat idam bimbing umat dan Nabi SAW. Dengan nenek jangan saling sumpah badak daya ante na jerak silina, yaitu dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala kulli murabbin alla yuqassira fi taqdimin nasihati fi kulli ma yu'radu alaihi min umurin wa mushkilatin wa munkaratin. Hendaknya seorang murabbi, seorang pendidik itu ya tidak cepat meremehkan daripada memberikan nasihat ya ketika terjadi permasalahan dan kemungkaran. Tetap ngembang nasihat. Lamun terjadi kemungkaran, masalah ya di antara orang, hendaknya kita tetap memberikan dan tidak meremehkan nasihat itu. Wallahu taala a'lam. Ya. Nah, mungkin kita cukupkan sampai ini pengajian dulu. Nah, silakan Ibu Ketua. Peketuanan pada pertemuan yang sudah lalu. Jadi ngerti ya. Hukum dengan melari bareng dengan kafir. Pertama, lamunna nina Islamno gin melari da bareng dengan mama kafir. Ono diharamkan secara mutlak. Diharamkan secara mutlak. Baik itu kepada agama langit, Yahudi Nasrani, maupun kepada agama bumi, Hindu, Buddha, secara mutlak. Karena lamun dengan nina kan becat na bau barang awana. Lamun awana kafir terus melari ya barang dengan Islam, nina nenek becat na bau tama kafir. Nah, yang pokna ya na kanggo lamun dengan nina hawan barang dengan mama kafir. Lagu lamun dengan mama Islam, nina kafir, nono para ulama memperincinya. Lamun na barang Hindu Buddha je ina kanggo, lagu lamun barang Yahudi Nasrani ya. Itu dibolehkan. Lagu Yahudi Nasrani no syaratna adalah masih ara ya ajaran-ajaran layak no, ya na nu masih apa no. Ya na berubah masih ajaran Yahudi Nasrani no. Dan Imam Nawawi mengatakan ya nara wah mau inget tuh. Masih murni ajaran Yahudi Nasrani. Yang pokna secara juga tidak boleh juga bagi laki-laki menikahi seorang perempuan. Nah, wallahu taala a'lam. Anu ya peketuan lain. Nah, mungkin harap peketuan Malik.